Halo teman-teman, di episode kali ini saya sudah berada di stasiun Gubeng Baru di kota Surabaya. Nah, jadi teman-teman, di episode sebelumnya saya sudah melakukan perjalanan menggunakan kereta api KA Sancaka di kelas ekonomi dari Yogyakarta menuju kota Surabaya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana review saya terkait KA Sancaka yang kelas ekonomi, nah bisa tuh teman-teman tonton dulu episode sebelumnya. Dan juga teman-teman di episode sebelumnya saya juga ada mereview kereta api Sancaka untuk yang kelas eksekutif. Jadi dua-duanya ada beberapa pertimbangan yang saya sampaikan. Jadi teman-teman lebih lengkapnya silakan ditonton saja di video sebelumnya. Nah, sesampainya di kota Surabaya, saya tidak terlalu banyak melakukan video apa yang saya lakukan di Surabaya. Tapi di sini saya mencoba suatu transportasi umum, yang mana transportasi ini ya mungkin bisa kita katakan kalau di Jakarta itu seperti Jaklingko. Jadi nama transportasinya itu Wirawiri Surabaya. Nah, itu videonya udah saya lihatkan itu foto mobilnya ya. Nah, jadi dia berhentinya itu di lokasi yang sudah ada logo ini nih, logo apa ya namanya ya? Ya kita katakan shelter lah. Namun sayangnya teman-teman, shelter yang di ini yang ada di sini itu shelternya tidak ada atapnya sehingga kita itu kalau misalnya nunggu di sana tuh panas banget. Apalagi yang pas di stasiun Gubeng itu juga panas banget teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan untuk pemerintah terkait di Kota Surabaya untuk memfasilitasi hal tersebut. Jadi untuk angkutan ini teman-teman jauh dekat itu bayarnya sebesar 5.000 dan pembayarannya itu menggunakan QRIS. Jadi setahu saya kemarin itu menggunakan QRIS. Nah, dan dia beroperasi hanya kurang lebih sampai jam 8 malam. Nah, kurang lebih 2 hari setelah kedatangan saya di Surabaya, ya tentu saya nginep dulu di rumah keluarga saya yang ada di Surabaya. Nah, terus saya akhirnya mengambil keputusan untuk pulang ke kota Palangkaraya pada hari Selasa ya, pada hari Selasa pada tanggal 31 Oktober 2023. Nah, di sini saya menggunakan transportasi ojek online atau ojek online mobil untuk menuju ke Bandara Juanda yang ada di kota Surabaya. Nggak Surabaya juga sih, sebenarnya dia secara lokasinya itu sebenarnya masih berada di Sidoarjo. Nah, jadi saya ambil penerbangan yang paling pertama itu dari Surabaya ke Palangkaraya itu pukul 9. Jadi seingat saya itu ada 2 penerbangan teman-teman dari Surabaya ke Palangkaraya, yaitu pukul 9 dan pukul 11.30 kalau nggak salah. Jadi 2 jadwal tersebut yang membawa kita dari Surabaya ke Palangkaraya. Nah, untuk review harganya nanti insya Allah di bagian akhir akan saya spill pengeluaran saya semuanya dari awal sampai akhir, khususnya di transportasi umum dan juga di hotel atau penginapan. So, teman-teman, di episode ini silahkan ditonton sampai habis. Jangan lupa klik like dan subscribe. 1C mungkin ya untuk Lion ya. Ini kayaknya Citylink ini. Tapi nanti kita coba lihat dulu deh. Pas aja sih teman-teman, ternyata nggak salah ambil trik. Saya ambil titiknya tadi 1B, berarti aman aja. Oke, kita masuk ke dalam ya. Oke, bagi yang belum check in, silahkan check in di sini. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya bagasi, saya sarankan check in online aja sih, biar enak, biar nggak ngantri. Ini kan ngantri banget ini. Atau kalau teman-teman misalnya mau boarding passnya di print, nah pakai alat ini bisa. Saya sudah pernah bikinkan tutorialnya di video saya sebelumnya, waktu saat itu masih pakai maskapai Garuda. Oke, kita lanjut teman-teman, karena kalau di Bandara Juanda ini
jalan lumayan jauh teman-teman untuk ke tempat ruang tunggunya, itu naik ke atas. Oke ya, kita lanjutkan saja sampai ke atas ya teman-teman ya. Ruang tunggunya pokoknya jalan dulu berapa meter, dan Palangkaraya itu gate-nya gate yang paling jauh teman-teman. Nanti saya coba cek dulu ya. Ini masih jam 7.25 dan take off-nya saya itu jam 9, berarti ya minimal jam 8 udah di bandara. Oke, saya lihat gate saya dulu ya teman-teman. Tadi udah saya cek itu gate 9. Tumben, biasanya kalau Palangkaraya itu gate berapa ya? Gate 12 kalau nggak salah, hampir ujung. Ini lumayan lah kalau masih gate 9. Nah ini nanti kita naik lantai 2. Nah nanti yang di lantai 2 ini yang teman-teman ada pemeriksaan intes, dan saya tidak akan lakukan syuting di sini. Jadi saya simpan dulu kameranya ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan di ruang tunggu. Oke, udah melewati tahap pemeriksaan. Kalau itu gate 1 sampai 5, kalau yang di sini 6 sampai 15. Saya gate 9. Masih terheran-heran sih. Baru pertama kali ini saya yang Palangkaraya di gate 9. Biasanya selalu di gate 12. Nah, itu jadinya mungkin karena apa? Kalau yang penerbangan saya kemarin dari Palangkaraya ke sini kayaknya berhentinya di gate 9 deh itu. Nah, berarti tektok ya. Pesawat itu mungkin pesawat yang JT638 kemarin itu kembali lagi ke Palangkaraya. Ya seperti biasa teman-teman, di ruang tunggu difasilitasi dengan beberapa penjual aksesoris, penjual baju, penjual makanan, ya beberapa makanan. Nah kita coba pakai ini deh. Seharusnya sih sebelah kanan itu untuk maju, bukan untuk berhenti. Maka saya ambil sebelah kiri biar bisa diem. Ya lumayan mempersingkat waktu juga sih. Yang penting hati-hati. Gate 7 ya, masih kesana lagi gate 9. Ini ada ATM dan 2 roti juga. Ini dia pintu 9. Sebenarnya mau lewat sana pun juga tidak ada halangan teman-teman, mungkin ya hanya melewati kursi-kursi gitu aja. Ini udah ada pesawatnya nih, tapi kayaknya bukan ke Palangkaraya deh. Sebelah sana kayaknya yang seharusnya gate 9. Oh iya, kalau ini gate 10 kayaknya kemana ya? Kalau masih pakai JT638 berarti nunggu ini teman-teman, nunggu kedatangan dari Palangkaraya dia. Batik mau take off ini, tadi barusan di pushback. Batik, Lion, Wings, habis itu Super Airjet itu masih di bawah naungan Lion Group ya teman-teman. Nah itu kelihatan nggak teman-teman? Nah itu gate 9 masih kosong ya, belum ada pesawat yang berhenti di terminal itu. Kalau di gate 10 udah ada. Saya kurang tahu ini ke mana tujuannya. Ya di terminal 9 terpantau belum ada pesawat yang mampir nih. Ini masih pukul
8.25. Jam 9 take off, berarti kan seharusnya ya minimal jam 8.30 sudah mendarat, sudah landing, baru lanjut lagi penerbangan ke Palangkaraya. Jangan-jangan ini nih, apa yang dari Palangkaraya ke sini masih belum sampai nih. Oke, Palangkaraya udah diminta masuk ke dalam pesawat. Saya sengaja duduk santai dulu sampai sepi. Nah ini udah sepi, saatnya saya masuk ke dalam pesawat. Oh ya teman-teman, saya duduknya nggak dapat di sebelah jendela ya, karena udah full, jadi saya di lorong aja. Oke, jadi pesawatnya tidak mampir di alhamdulillah sini, tapi saya harus turun dulu ke bawah, naik bis nanti. Ngantri guys, ngantri banget. Ngantri banget. Saya skip sampai di dalam aja ya teman-teman ya. Hingga penerbangan ini dapat berangkat tepat waktu. Semoga Anda dapat menikmati penerbangan ini bersama kami. Terima kasih. Dear passengers, on behalf of Lion Air Management, we would like to express our appreciation. Flight. Thank you for your kind attention and we wish you a very enjoyable flight. Flight attendants stand by for safety. Demo position, please. Thank you. Upright, the table is still, and your window shade is up. Thank you.
darurat, itu teman-teman jangan ambil kursi nomor 21 sama 20. Nah, terus kalau misalnya begini, di samping teman-teman itu ada kursi kosong, nanti ngomong aja sama pramugari atau pramugaranya bisa pindah nggak gitu. Nanti biasanya diarahkan boleh pindah ketika sudah take off. Karena kalau sudah take off kan biasanya lampu sabuk pengaman itu dimatikan. Nah, kalau lampu pengaman itu dimatikan, kita boleh pindah teman-teman. Ini kayak saya ini 3 kursi jadi kayak milik diri sendiri nih. Alhamdulillah. Meskipun pas check-in nggak dapat kursi samping jendela, tetap dapat karena ya ini hoki-hokian sih. Ada yang kosong itu hoki-hokian. Oke teman-teman, sesuai janji saya di awal video, saya akan merekap pengeluaran perjalanan saya selama beberapa hari dari Palangka ke Jogja dan juga dari Jogja ke Palangkaraya. Jadi yang pertama teman-teman, untuk tiket dari Palangkaraya ke Surabaya dulu itu totalnya harganya adalah 1.290.600. Nah, terus dari bus bandara ke Terminal Bungurasi itu harganya adalah 30.000. Nah, terus saya mau dari Terminal Bungurasi itu jalan kaki ke Stasiun Waru. Niatnya sih mau dari Stasiun Waru ke Stasiun Gubeng naik kereta, naik komuter lain gitu. Tapi ternyata waktunya kurang cukup, akhirnya saya putuskan menggunakan ojek online. Jadi ojek online dari Stasiun Waru ke Stasiun Gubeng itu nominalnya 29.500. Nah, kemudian dari Surabaya ke Yogyakarta saya menggunakan kereta api Sancaka yang eksekutif yaitu dengan harga 310.000. Terus dari Jogja saya menggunakan ojek online untuk ke Tugu Jogja yaitu sebesar 14.000. Terus dari Tugu menuju ke Malioboro saya menggunakan Trans Jogja, itu nominalnya adalah 2.700. Kemudian juga dari Malioboro 3 menuju ke lokasi hotel yang saya tinggali satu hari itu adalah 2.700 teman-teman. Nah, kemudian hotel yang saya tinggali saat itu adalah Pelem Sewu Kotek Syariah, yaitu harganya adalah 379.250. Kemudian pulangnya dari Jogja ke Surabaya itu saya menggunakan Sancaka lagi tapi kelas yang ekonomi, yaitu harganya 230.000. Kemudian di episode yang ini tadi kan teman-teman lihat ya, saya menggunakan Wirawiri Surabaya atau di Jakarta kayaknya Jaklingko gitu. Itu nominalnya adalah 5.000. Kemudian dari rumah Pak D saya, dari rumah keluarga saya itu menggunakan ojek online ke Bandara Juanda, itu harganya 41.000. Itu sudah sepaket dengan tiket ini, karcis masuknya mobil ke bandara teman-teman. Nah, baru penerbangan yang kali ini dari Surabaya ke Palangkaraya itu adalah 1.337.236 rupiah. Jadi totalnya selama perjalanan kali ini saya mengeluarkan budget sebesar 3.671.986. Itu di luar dari makan ya teman-teman. Nanti kalau makan sih itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
terhormat, kita baru saja mendarat di Palangkaraya. Silahkan untuk tetap duduk dan tetap kenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi, kabin agar berhati-hati supaya tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang bawaan Anda di kursi dan kantung kursi tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. The guests who have just landed at Palangkaraya, please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to cabin stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage bin as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings in the seat or seat pocket so there is nothing left behind. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Jadi Palangkaraya masih lumayan kabut nih teman-teman. Baru ditinggal berapa hari udah kabut lagi ternyata. Ya tadi lumayan sih menerjang kabut, agak turbulence, tapi alhamdulillah aman.
Kalau teman-teman nggak terburu-buru, mending santai aja. Tapi kan mau turun kan biasanya lumayan ngantri. Yang penting pastikan bahwa barang teman-teman yang ada di bagasi atas itu tidak tertukar dengan punya orang lain. Jadi dipantau aja terus. Oke, sampai lagi di kota Palangkaraya dan langsung tercium bau kabut asapnya teman-teman. Aduh, ternyata masih ada sisa-sisa kebakaran ya teman-teman ya. Padahal beberapa hari itu hujannya deras banget loh. Tapi masih belum memadamkan secara keseluruhan. Alhamdulillah. Saya kurang tahu apakah ini akan berangkat kembali ke Surabaya lagi. Sepertinya iya. Tapi kan sebenarnya jam segini ada nggak ya? Surabaya itu kan cuma jam 7 sama jam 1. Iya, jam 7 sama jam 1. Berarti kalau ini berangkat langsung, kemungkinan ke Jakarta teman-teman, atau ke Samarinda. Oke teman-teman, baterainya juga mau habis. Mungkin sekian dulu untuk perjalanan kali ini ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dari awal keberangkatan dan di Jogja, kemudian kembali lagi ke Palangkaraya. Terima kasih banyak dan jangan lupa klik like dan subscribe.